Selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik like dan subscribe serta bagikan video ini. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Keris ini dikenal memiliki kutukan yang dikeluarkan oleh pembuatnya yang bernama Empu Gandring. Isi kutukan Empu Gandring adalah bahwa keris ini akan meminta 7 korban dari kalangan penguasa Kerajaan Singasari. Kutukan keris ini pun benar-benar berlaku, yang mengakibatkan terbunuhnya raja-raja Kerajaan Singasari. Asal-usul keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok, yang pada awal abad ke-13 menjadi prajurit dari Tumapel, sekarang Singasari, di Malang. Keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi akuwu atau semacam camat di Tumapel. Hal ini dilakukan karena Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu 1 tahun. Namun, selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar. Ia pun nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termasuk Ken Arok dan anak cucunya. Korban keris Empu Gandring, Tunggul Ametung. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel dan sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya sekaligus Panglima Tumapel yang bernama Kebo Ijo. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris itu dari Kebo Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung, lalu membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Ijo diadili karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Kebo Ijo kemudian dieksekusi mati dengan menggunakan keris Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai akuwu baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Sementara itu, Ken Arok sebelumnya sudah menikah dengan perempuan bernama Ken Umang. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Resi Lohgawe, yang merupakan guru Ken Arok, pernah meramalkan siapapun yang bisa menjadikan Ken Dedes sebagai istri, maka segala keinginan akan tercapai dengan mudah. Ken Arok. Setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singasari pada 1222 dan menobatkan dirinya sebagai raja pertamanya. Ketika Anusapati dewasa, ia mengetahui bahwa Ken Arok yang membunuh ayah kandungnya, Tunggul Ametung. Anusapati kemudian mengutus Ki Pengalasan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Rencana tersebut berhasil dilaksanakan. Untuk menghilangkan jejak, Anusapati kemudian membunuh Ki Pengalasan dengan keris Empu Gandring. Anusapati dan Tohjaya. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati kemudian naik tahta sebagai penguasa Singasari pada 1227. Namun, kabar pembunuhan Ken Arok didengar oleh Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang, yang segera menyusun rencana pembalasan untuk membunuh Anusapati. Tohjaya berhasil membunuh Anusapati ketika sedang menggelar sabung ayam di sekitar Kutaraja Singasari. Setelah itu, Tohjaya mengambil alih kekuasaan kerajaan Singasari pada 1248. Namun, pada akhirnya, Tohjaya juga dibunuh dengan keris Empu Gandring oleh Ranggawuni, putra dari Anusapati. Keris Empu Gandring dimusnahkan. Ranggawuni kemudian naik tahta menjadi penguasa kerajaan Singasari dari tahun 1248 hingga 1272. Dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertagama, Ranggawuni juga dikenal sebagai Wisnuwardana. Ketika Ranggawuni menjadi penguasa kerajaan Singasari, ia memerintahkan untuk memusnahkan keris Empu Gandring dengan membuangnya ke dalam kawah gunung. Ranggawuni meyakini bahwa keris tersebut telah menjadi biang kegaduhan dalam pemerintahan Singasari. Sehingga, seperti kutukan Empu Gandring, orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring sebanyak 7 orang.
Korban keris Empu Gandring itu diantaranya Empu Gandring, Tunggul Ametung, Kebo Ijo, Ken Arok, Ki Pengalasan, Anusapati, dan Toh Jaya.